Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, pada kesempatan kali ini adik-adik akan belajar tentang budaya daerah Gorontalo ya. Kalau kemarin adik-adik belajar tentang bahasa daerah, kali ini adik-adik akan belajar tentang budaya daerah Gorontalo, karena muatan lokal merupakan salah satu mata pelajaran wajib diberikan pada jenjang sekolah dasar ya, lebih khusus untuk adik-adik di MI Al-Murki, karena mengenal budaya daerah Gorontalo yang sekarang mulai kurang dipahami oleh peserta didik ya, mulai dari tingkat dasar sampai pada jenjang perguruan tinggi. Makanya untuk kesempatan kali ini adik-adik akan belajar tentang materi pembelajaran budaya daerah, yaitu kerajinan tangan ya. Oke, seperti yang adik-adik ketahui atau bahkan sudah ada yang pernah melihat upia karanji ya, atau anyaman songkok khas Gorontalo. Mungkin adik-adik sudah pernah melihat langsung yang bagaimana itu anyaman songkok khas Gorontalo ya, yang disebut dengan upia karanji. Bahkan kemungkinan juga adik-adik sudah pernah memakai songkok ya, songkok dari khas Gorontalo. Oke, upia karanji ini merupakan anyaman yang terbuat dari mintu ya. Tahu mintu? Mintu itu sejenis rotan yang tumbuh liar dan lebat di dalam hutan ya, yang terhampar luas di semenanjung Gorontalo. Oke, adik-adik, pada awalnya penggunaan upia karanji ini oleh masyarakat Gorontalo masih sangat terbatas ya, di pedesaan ataupun pada orang tua saja. Namun sejak keluarnya instruksi Gubernur Gorontalo pada akhir tahun 2017 agar seluruh aparatur sipil negara di Provinsi Gorontalo wajib menggunakan upia karanji ya, maka penggunaan upia karanji semakin populer di masyarakat. Berikut Ibu akan memperlihatkan video tentang bagaimana cara membuat anyaman songkok khas Gorontalo yang disebut dengan upia karanji ya. Tolong videonya disimak baik-baik ya. Oke. Upia karanji merupakan salah satu kerajinan tangan khas Gorontalo. Dahulu, peci dari anyaman belukar ini hanya dipakai oleh orang tua. Tidak banyak generasi muda yang tertarik menggunakan songkok tradisional ini. Seiring dengan kebijakan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, penggunaan upia karanji mulai diwajibkan untuk digunakan di kalangan pegawai negeri sipil. Citra upia karanji semakin baik dan makin digandrungi oleh semua kalangan. Pada edisi kali ini, kami akan mengajak Mitra Humas untuk melihat dari dekat bagaimana proses pembuatan upia karanji. Mulai dari mencari bahan, dijemur, dihaluskan, hingga dianyam. Bahan dasar upia karanji berasal dari belukar yang biasanya tumbuh di hutan. Belukar tersebut oleh warga disebut mintu. Mintu yang dipilih memiliki tinggi sekitar 60 cm hingga 1 meter. Biasanya bahannya itu diambil dari kebun yang tanaman liar. Kemudian kalau memang pada saat ini di Batu Layar ini sudah tinggal sedikit pohonnya ini, jadi tumbuhan ini tinggal sedikit, sehingga ada yang diambil dari daerah lain. Batang mintu yang sudah terkumpul lantas dibersihkan dari daun. Batang mintu selanjutnya dibelah menjadi 3 bagian. Setelah itu mintu dijemur untuk menghilangkan kadar air di bagian batangnya.
Proses selanjutnya batang mintu diraut oleh para pengrajin. Proses meraut kasar biasanya hanya membutuhkan pisau untuk menghaluskan. Proses raut halus menggunakan penutup kaleng yang sudah diberi lubang. Hal itu dimaksudkan agar batang mintu lebih halus dengan ukuran yang sama besar. Rangka dasar upiah karanji terbuat dari batang rotan. Batang rotan berfungsi sebagai tempat menganyam mintu agar kualitas upiah yang dihasilkan lebih keras dan kuat. Secara teliti, pengrajin menganyam dengan pola yang sama di setiap bagian peci. Untuk memberi hiasan motif di bagian upiah, pengrajin menggunakan jenis batang mintu yang berwarna coklat kehitaman. Motifnya tergantung permintaan pelanggan, namun umumnya berupa tulisan tertentu yang melingkar di bagian tengah upiah. Proses membuat motif tulisan ini merupakan bagian paling sulit dalam mengerjakan satu buah peci. Salah menganyam akan berakibat huruf yang dihasilkan menjadi tidak simetris. Proses pembuatan upiah karanji yang sulit membuat pengrajin tidak mampu memproduksi dalam jumlah banyak setiap hari. Untuk upiah karanji dengan anyaman yang biasa rata-rata membutuhkan 1 hari untuk satu peci. Jika kualitas anyaman padat, maka membutuhkan waktu lebih kurang 1 minggu. Kalau ada yang membuat pesanan itu yang paling sulit itu adalah mengukur ukuran upiah karanji itu dari segi lingkar kepala kemudian tinggi itu yang sangat susah dirasakan oleh pengrajin. Kemudian yang berikut kesulitan yang dihadapi itu adalah dari segi pesanan itu membuat huruf di upiah karanji, motif ya. Kalau misalnya membuat yang sering yang dirasakan yang agak sulit itu membuat huruf R. Jadi itu kalau tidak salah itu yang paling susah untuk dilakukan. Seiring dengan kebijakan pemerintah provinsi yang mewajibkan penggunaan upiah karanji, para pengrajin mengaku mulai kebanjiran pesanan. Harga upiah pun melonjak naik mulai dari Rp130.000 hingga Rp300.000 per buahnya. Dulu itu pemesanan atau pesanan dari upiah karanji itu hanya bisa kadang-kala hanya 1 minggu itu hanya ada 1 upiah karanji, paling banyak itu sampai 10. Tapi kalau setelah diwajibkan bagi ASN ini memakai upiah karanji, nah ini malah justru berkembang banyak pesanan, sehingga dalam kelompok Helumo itu dalam 1 minggu itu bisa sampai menghasilkan 20 bahkan lebih. Pemerintah provinsi bekerja sama dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda juga intens melakukan pendampingan dan memberi bantuan bagi para pengrajin. Jadi harapan kami dari kelompok Helumo pengrajin upiah karanji itu kepada pemerintah daerah agar kiranya dapat memberikan bantuan modal, karena ini adalah harapan dari semua pengrajin upiah karanji. Upiah karanji diharapkan tidak saja semakin populer di rumah sendiri, tapi juga semakin dikenal di kancah nasional. Oke, adik-adik sudah lihat? Oke, terima kasih. Insya Allah pertemuan berikut adik-adik akan belajar lagi tentang budaya daerah Gorontalo ya. Oke, terima kasih. Apabila ada yang kurang, Ibu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.